Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu tentang manusia dan lingkungannya. Ibu ingin kalian membagi kelompok. Per kelompoknya beranggotakan 2 orang. Dan kalian bisa buka pada halaman 2. Buka ujian. Coba perhatikan gambar ini. Apakah yang kamu lihat dalam gambar ini? Dan apa keuntungan yang didapat manusia jika menjaga lingkungan? Selanjutnya, bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu? Ibu ingin kalian memberikan pendapat kalian tentang gambar yang tadi kalian amati. Ibu ingin nomor 1 dijawab oleh Mega, yang kedua oleh Hani, dan ketiga oleh Sita. Silakan dijawab. Di atas menjelaskan tentang lingkungan hijau yang sangat asri dan sejuk. Lalu di bawahnya ada gambar anak-anak yang sedang menanam tumbuhan untuk menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Keuntungan yang didapat manusia jika menjaga lingkungan yaitu lingkungan menjadi bersih dan nyaman dan terhindar dari segala penyakit. Lingkungan di sekitar rumah saya itu sangat sejuk sekali, Bu, karena di sana banyak sekali ditanami pepohonan-pepohonan sehingga banyak juga hewan yang senang datang ke pepohonan itu. Sekali jawaban dari kalian, Ibu sangat bangga pada kalian. Jawaban kalian benar ya. Kita akan bahas tentang Ibu ingin kalian Buka halaman berikutnya ya. silakan kalian pelajari materinya. Sembari kalian memahami materi ini, kalian juga harus mendengarkan Ibu menjelaskan tentang air ya, tentang air. Air merupakan salah satu penjabaran definisi, yaitu sebuah senyawa kimia hasil ikatan antara unsur oksigen dan hidrogen yang kemudian membentuk senyawa air. Senyawa inilah yang paling banyak ditemukan di bumi, yakni mencapai 71%. Lapisan air yang menyelimuti bumi sering disebut dengan hidrosfer. Di sisi lain, air juga diartikan sebagai tanda kehidupan. Hal tersebut tidak lain karena di dalam tubuh manusia sebagai besar tersusun dari air. Sehingga ketika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan pada manusia. Fungsi-fungsi air. Selain untuk minum dan memenuhi kebutuhan air dalam tubuh, air juga memiliki peran lain bagi manusia. Sebut saja, salah satunya untuk memasak. Kita ketahui makanan juga merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Namun, untuk bisa membuat makanan mentah menjadi makanan yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi, manusia juga harus menggunakan air. Fungsi selanjutnya adalah air dapat membantu perkembangan perekonomian bagi manusia. Air sangat dibutuhkan baik dalam bidang pertanian yang mana nantinya bagi petani. Bisa dilihat gambar ya, ada persawahan membutuhkan air, tanaman bunga-bunga membutuhkan air ya. Dalam bidang industri air bisa membantu dalam mengolah segala produk mentah menjadi produk yang siap dipakai oleh manusia. Fungsi air tidak hanya terbatas pada manusia saja. Bagi hewan, misalnya air dapat berfungsi sebagai tempat tinggal, sedangkan bagi tumbuhan, air berfungsi sebagai proses fotosintesis yang akan membantu dalam pertumbuhan tanaman. Kita bisa lihat ya, rusa minum air, dan air bisa jadi sumber kehidupan dari tadi bunga, bisa tempat kita minum, cuci tangan, tempat tinggal ikan. Bicara tentang fungsi air, juga bicara tentang manfaat air. Ini kalian bisa lihat pada gambar ini, bisa kalian pahami sendiri ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang sumber air. Air pada dasarnya bisa berasal dari air permukaan maupun air tanah. Untuk air permukaan, sudah umum diketahui beberapa tempat yang menjadi sumber air permukaan. Misalnya, sungai,
sungai dan danau yang mana pada dasarnya kedua area ini adalah area penampung hujan. Namun tidak jatuh di area-area yang sudah disebutkan di atas. Baik, setelah Ibu menjelaskan, Buka halaman berikutnya ya. silahkan diskusikan apa saja kegiatan manusia yang menggunakan air. Jika sudah, silahkan isi tabel tersebut. Kegiatan pemanfaatan air dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya untuk membersihkan diri atau mandi, untuk mencuci pakaian dan piring, untuk memasak, untuk memenuhi cairan tubuh dengan cara minum, dan untuk menyirami tanaman di sekitar rumah. 6. Untuk mencuci kendaraan atau suatu benda. 7. Untuk mengepel lantai. 8. Untuk berwudu. Membersihkan sarana dan prasarana di rumah, dan untuk mencuci bahan makanan. Terima kasih kalian, jawabannya sangat bagus. Semoga kedepannya makin berkembang lagi ya. Dan selanjutnya, setelah kalian selesai berdiskusi, mari kita bernyanyi bersama untuk merelaksasikan kita yang tadi sudah belajar serius dan kalian mungkin lelah. Sudah beberapa kali Ibu kasih pertanyaan. Yuk mulai. Bagaimana perasaan kalian setelah bernyanyi? Apakah menjadi lebih semangat? Pastinya ya, karena tadi Ibu sudah memberi kalian soal-soal dan seharusnya itu menjadi peregangan buat kalian ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang siklus air. Buka halaman berikutnya ya. Selanjutnya kalian bisa perhatikan pada gambar ini ya. Jadi siklus air ialah merupakan proses siklus atau disebut dengan sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan selanjutnya kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus tanpa pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan akan kembali lagi pada atmosfer melewati kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan juga transpirasi. Siklus air memegang peran sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup organisme bumi. Sebab adanya siklus tersebut, ketersediaan air di daratan bumi bisa tetap terjaga, mengingat teraturnya suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan juga keseimbangan ekosistem bumi. Selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam siklus. Yang pertama tentang siklus panjang. Kalian bisa lihat ya pada gambar ini. Siklus panjang merupakan siklus hidrologi yang umumnya terjadi pada daerah beriklim subtropis atau pada daerah pegunungan. Dalam siklus hidrologi ini, awan tidak langsung diubah menjadi air, melainkan terlebih dahulu turun sebagai salju dan membuat gletser. Selanjutnya hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang. Siklus ini terjadi di Indonesia. Siklus hidrologi ini menghasilkan hujan di daratan karena proses adveksi membawa awan yang berbentuk di daratan. Yang terakhir, siklus pendek. Kalian bisa ya perhatikan, dia beda satu sama lain. Siklus pendek itu merupakan siklus hidrologi yang tidak melewati proses adveksi. Adapun uap yang terbentuk melewati siklus ini akan diturunkan melalui hujan yang ada di daerah
sekitar laut. Setelah Ibu tadi jelaskan tentang macam-macam siklus di sini, selanjutnya ada pertanyaan ya. Bisa kalian kerjakan dan diskusikan dengan teman kalian. Jadi gambar tersebut adalah siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Air berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, dan salju, hujan gerimis atau kabut. Terima kasih kalian, jawabannya sangat bagus. Dan kalian bisa buka juga halaman berikutnya ya. Ada uji kompetensi. Tugas kalian di rumah, dan mohon dikerjakan dan tanggung jawab ya dalam tugas, karena itu akan jadi nilai tambah buat kalian. Mungkin cukup dari pertemuan kali ini. Semoga kita lebih bersemangat dalam belajar dan membuat kita bahwa kita paham tentang apa yang dijelaskan oleh Ibu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.